أشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi ijtabahu min khalqihi wastafahu wa ba'du. Faqul, jadi segala puji bagi Allah, zat yang menunjukkan kepada kita kepada agamanya, yaitu agama Islam yang telah disempurnakan olehnya dan diridhai olehnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabinya, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah dipilih oleh Allah dan pilihannya di antara para makhluknya. Dan setelah itu, setelah mengucapkan basmalah, hamdalah dan salawat serta salam, fa'aqul, maka saya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ngendika, Al-babul awal, bab pertama, fi khalqir ruh, mengenai penciptaan ruh al-a'zami yang agung, wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu nur baginda kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab pertama ini mengenai penciptaan ruh yang agung, yaitu ruhnya yaitu nur baginda kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil khabari, telah datang sebuah riwayat fil khabari, ing dalam khabar, yaitu hadis, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsanin. Jadi sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan sebuah pohon di mana pohon itu memiliki 4 cabang. Fasammaha, lalu Allah menamai pohon itu dengan nama syajaratul yaqin atau syajaratul yaqin, ya, itu pohon keyakinan. Tsumma khalaqa nura Muhammadin, kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijabin min dzurratin, di balik tabir keagungannya diciptakan itu baydha'i kamisli tawusi, yaitu dari intan putih dengan bentuk seperti burung merak. Wa wada'ahu ala tilka syajarati, dan Allah meletakkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk burung merak itu di atas pohon syajaratul yaqin, ya, di atas pohon syajaratul yaqin tadi itu. Fasabbaha, lalu bertasbih burung-burung itu alaiha, ing atase
miqdar sab'ina alfasanatin. Jadi bertasbih, lalu bertasbih burung-burung itu di atas pohon selama 70.000 tahun. Tsumma khalaqa mir'atal hayati, kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan. Fawudi'at biistiqbalihi, lalu meletakkan cermin itu di hadapan burung merak tersebut. Falamma nawwara at-tawusu, lalu tatkala burung merak itu memandang, ya, burung merak itu memandang ke cermin, fiha ra'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin, maka dia dapat melihat bentuk rupanya, rupa dirinya dengan rupa yang terbaik. Wa azayna hayatin, dan bentuk yang terindah. Fastaha minallahi ta'ala, maka burung itu merasa malu kepada Allah. Fa'awaqa faqatara minhu sitta qataratin, maka meneteslah dirinya 6 tetesan. Fa khalaqallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menciptakan minal qatratil ula, dari tetesan yang pertama, yaitu nur Abu Bakar radhiyallahu an, nur sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Wa minal qatrati atsaniyati, dan dari tetesan yang kedua Allah menciptakan nur Umar radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wa minal qatrati ats-tsalitsati Utsman radhiyallahu an, dan dari tetesan yang ketiga Allah menciptakan nur Sayyidina Utsman. Wa minal qatrati rabi'ati Ali radhiyallahu an, dan dari tetesan keempat Allah menciptakan nur Sayyidina Ali karramallahu radhiyallahu an. Wa minal qatratil khamisatil wardah, dan dari tetesan kelima Allah menciptakan nur bunga mawar. Wa minal qatrati sadisatil aruzah, dan dari tetesan keenam Allah menciptakan nur padi. Summa sajada dzalika nurul Muhammadi khamsa marratin, kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari nur Nabi Muhammad itu sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilkas sajadatu faradan muaqqatan, fafaradallahu ta'ala khamsa shalawatin ala Muhammadin wa ummatihi, maka jadilah bagi kita 5 sujud itu sebagai sesuatu kewajiban yang tertentu waktunya, karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Nah, jadi di bab awal ini, bab yang mengenai penciptaan ruh yang agung, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nurnya itu, ya, jadi awalnya itu Allah menciptakan sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki 4 cabang, ya. Lalu Allah itu memberi sebuah nama pohon tersebut dengan nama pohon Syajaratul Yakin, jadi pohon-pohon keyakinan. Kemudian Allah itu setelah menciptakan pohon, ya, Syajaratul Yakin, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Di balik takdir keagungannya, diciptakanlah nur itu dari intan putih, ya. Jadi dari intan putih dengan bentuk seperti manuk merak atau burung merak. Nah, setelah itu Allah meletakkan Nur Muhammad SAW di dalam bentuk burung merak itu di atas pohon Syajaratul Yakin. Setelah itu kemudian bertasbih, ya, burung-burung itu nang dule wis Syajaratul Yakin selama 70.000 tahun.
Nah setelah itu kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan. Nah cermin kehidupan itu tadi kemudian diletakkan oleh Allah di depan burung merak tersebut. Nah, kemudian naliko burung merak itu memandang ke cermin, mongko burung mau isin melihat bentuk rupa dirinya sing terbaik niku wau. Maka burung itu kemudian isin malu. Akhirnya saking malunya burung tersebut karena melihat rupa dirinya, maka burung tersebut itu berkeringat. Kemudian meneteslah darinya 6 tetesan. Nah dari 6 tetesan inilah, dari 6 tetesan burung merak inilah, fakhalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakr radhiyallahu anhu. Lalu Allah Ta'ala menciptakan dari tetesan yang pertama itu nur Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, tetesan yang kedua yaitu Allah menciptakan nur Sayyidina Umar. Yang ketiga, Allah menciptakan nur Sayyidina Utsman. Dan dari tetesan yang keempat, Allah menciptakan nur Sayyidina Ali. Dan yang kelima, Allah menciptakan nur bunga mawar. Yang keenam, Allah menciptakan nur dari tetesan keringat burung merak itu, yaitu padi. Nah dari 6 tetesan ini tadi kemudian semuanya itu bersujud, ya, bersujud nur-nur niku wau yang berasal dari Nur Muhammad itu sebanyak 5 kali. Maka kita sebagai umat Islam itu ada 5 waktu kita bersujud. Artinya 5 sujud itu sebagai suatu kewajiban yang tertentu waktunya, karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Summa nadarallahu ta'ala ila dzalika nur marratin ukhra fa'arafa hayatan minallahi ta'ala. Kemudian Allah itu memandang, ya, memandang ke nur Nabi Muhammad SAW itu sekali lagi, maka berkeringatlah lagi nur tersebut karena malu kepada Allah Ta'ala. Famin araqi an fihi khalaqallahu al-malaikata wa min araqa wajhi khalaqal arsy wal kursi wal lawha wal qalam wasyamsa wal qamar wal hujuba wal kawakiba wa ma kana fis sama. Lalu dari keringat hidung nur, ya, dari keringat hidung nur tersebut maka Allah menciptakan para malaikat, dan dari keringat wajah nur tersebut maka Allah menciptakan arsy, menciptakan kursi, menciptakan Allahul Mahfud, menciptakan kolam, matahari, bulan, berbagai tabir kekuasaannya, bintang-bintang dan segala benda-benda yang ada di langit, ya, fis samai, di dalam langit, itu angkasa raya. Wa min araqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassalihin. Dan dari keringat dada nur tersebut maka Allah Ta'ala menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, syuhada dan orang-orang yang soleh. Intinya itu. Jadi para ulama itu terciptanya nurnya para alim ulama, para nabi, para rasul itu, para syuhada dan orang-orang soleh itu dari keringat dada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi dhahrihi khalaqallahu al-baita al-ma'mura wal ka'bata wa baital maqdis wa mawdi'al masajid fid dunya. Dan dari keringat punggungnya Nur Muhammad tersebut maka Allah pun menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis dan tempat-tempat sholat di dunia ini atau di permukaan bumi. Wa min araqi hajibaihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan dari keringat dua alis Nur Muhammad tersebut
maka Allah menciptakan umatnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Wa min araqi udhunaihi, dan dari keringat dua telinga nur tersebut, khalaqa arwahal yahudi, maka Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusi, dan orang-orang Majusi, wa ma asbaha dzalik minal mulhidina wal jahidina wal munafiqina, dan dari kalangan orang-orang kafir, para penentang agama, dan orang-orang munafik. Nah, itu tadi dari keringat dua telinganya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min araqi rijlaihi khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha, dan dari keringat dua kakinya nur tersebut, Nur Muhammad itu tadi, khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi wa ma fiha, maka Allah menciptakan bumi dari timur sampai ke barat dan segala yang ada di bumi. Tsumma qala Allah Ta'ala lidzalika nur undur amamaka ya Nur Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, undur amamaka ya Nur Muhammadin, lihatlah ke depanmu wahai Nur Muhammad. Fanadhara fara'a amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yaminihi nuran wa an yasarihi nuran, maka Nur Nabi Muhammad itu memandang, lalu nur itu melihat di depannya terdapat nur yang lain, dan di belakangnya terdapat nur, dan dari sebelah kanannya terdapat nur, dan dari sebelah kirinya terdapat nur. Wahum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka nur-nur tersebut itu adalah nur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Tsumma sabbaha dzalika nur 70,000 sanah, kemudian nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Tsumma khalaqallahu nural anbiya'i min nuri Muhammadin alaihi salam, kemudian Allah menciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadharallahu ila dzalika nur khalaqa minhu arwahahum, kemudian Allah pun kembali memandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka khalaqa minhu arwahahum, maka tercipta dari nur tersebut akan ruh-ruh para nabi. Maksudnya yakni khalaqa arwahal anbiya min araqi ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah itu menciptakan ruh-ruh para nabi itu dari keringatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha umami haula'il anbiya min araqi arwahil anbiya'ihim, dan Allah pun menciptakan ruh-ruh umat para nabi itu dari keringat ruh-ruh para nabi mereka. Jadi Allah menciptakan ruh-ruhnya umat para nabi itu dari keringat ruh-ruhnya para nabi mereka. Maksudnya arwah kulli ummatin khuliqat min araqi ruhi nabiyha, maksudnya itu ruh-ruh setiap umat diciptakan dari keringat ruh nabinya. Wa khuliqat arwahal mu'minina min ummati sayyidina Muhammadin min araqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diciptakan ruh-ruh orang beriman itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu ruh-ruh itu beriman kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tsumma khalaqa qindilan minal aqiqil akhmari yura dhahiruhu min batinihi, selanjutnya Allah itu menciptakan sebuah lampu dari batu akik merah, ya, yang dapat terlihat bagian luar lampu itu dari bagian dalamnya.
Summa khalaqa surata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka suratihi fid dunya. Kemudian Allah pun menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk tubuh beliau saat di dunia. Summa wada'aha fi hadzal qindili faqama fihi ka qiyamihi fi shalat. Kemudian Allah pun meletakkan bentuk tubuh itu di lampu, yaitu dari akik merah ini, lalu tubuh itu berdiri di sana seperti berdirinya beliau di dalam sholat. Summa kemudian tawafat arwahul anbiya'i hawla nur Muhammadin alaihi salam fasabbahu wa hallalu miqdara mi'ata alfa sanah. Kemudian ruh-ruh para nabi berkeliling di seputar nur Nabi Muhammad tersebut, lalu mereka bertasbih dan bertahlil seukuran waktu 100.000 tahun, mi'ata alfi sanah. Suma amarallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala itu memerintah ya, kullul arwahi, semua ruh-ruh itu, liyanzuru ilaiha fanadharu ilaiha, agar mereka memandang kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad tersebut, lalu mereka pun memandang ke bentuk-bentuk tubuh itu. Faminhum man ra'a ra'sahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiqi. Maka di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kepala bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW tersebut, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai khalifah dan penguasa di kalangan para makhluknya. Dan wa minhum man ra'a jabhatahu fasara amiran adilan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat dahi beliau Nabi Muhammad SAW, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pemimpin yang adil. Wa minhum man ra'a ainaihi fasara hafidan li kalamillahi ta'ala. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua mata beliau, yaitu maksudnya mata beliau Nabi Muhammad SAW, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai penghafal bagi firman-firman Allah Ta'ala. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara naqosan. Di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua alis mata beliau Nabi Muhammad SAW, maka jadilah dia kelak di dunia sebagai ahli ukir. Wa minhum man ra'a udhunaihi fasara mustami'an wa muqbilan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua telinga beliau Nabi Muhammad SAW, fasara mustami'an wa muqbilan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pendengar setia dan orang-orang yang memfokuskan diri. Wa minhum man ra'a khabaihi fasara muhsinan wa aqilan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua pipi beliau Nabi besar Muhammad SAW, fasara muhsinan wa aqilan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang baik dan pandai. Wa minhum man ra'a syaffataihi fasara waziran. Dan di antara mereka ada yang ruhnya melihat kedua bibir beliau Nabi besar Muhammad SAW, fasara waziran, jadi maka jadilah kelak di dunia sebagai seorang menteri. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman wa tabiban wa ataran. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat hidung beliau Nabi Muhammad SAW, fasara hakiman wa tabiban wa ataran, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai seorang hakim, dokter dan ahli minyak wangi. Wa minhum man ra'a famahu. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat mulut beliau Nabi Muhammad SAW, fasara shaiman, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai seorang yang rajin berpuasa, ahli tirakat, gitu. Wa minhum man ra'a sunnatuhu. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat gigi beliau Nabi Muhammad SAW, fasara husnal wajhi minar rijali wan nisa.
maka jadilah ia kelak di dunia berparas rupawan di antara para lelaki dan para wanita. Wa minhum man ra'a lisanahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat lidah beliau Nabi Muhammad SAW, fasara rasulan bainas salatain, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai utusan juru bicara para penguasa. Wa minhum man ra'a khalqahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat tenggorokan beliau Nabi Muhammad SAW, fasara wa'idhan wa nasihan wa muaddinan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pemberi petuah, penasihat, muadzin, juru azan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Wa minhum man ra'a lihi wa minhum man ra'a lihyatahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat jenggotnya beliau Nabi Muhammad SAW, fasara mujahidan fi sabilillah, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pejuang di jalan Allah. Wa minhum man ra'a unuqahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat leher beliau Nabi Muhammad SAW, fasara tajiran, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pedagang. Wa minhum man ra'a azudaihi, dan di antara juga mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua lengan atas beliau Nabi Muhammad SAW, fasara farisan wasayyafan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli berkuda atau kendaraan dan ahli pedang atau senjata. Wa minhum man ra'a azudahul aimana, di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat lengan atas beliau Nabi Muhammad SAW, fasara hajjaman, maka jadilah kelak di dunia sebagai tukang bekam. Wa minhum man ra'a adudahul aisara, dan di antara mereka ada yang ruhnya melihat lengan atas beliau Nabi Muhammad SAW sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang bodoh, fasara jahilan. Ya. Wa minhum man ra'a kaffahul aimana, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat telapak tangan beliau Nabi Muhammad SAW yang sebelah kanan, fasara sarrafan wa tarrazan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai kasir dan ahli mode, ya, desainer atau perancang busana. Wa minhum man ra'a kaffahul aisara, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat telapak tangan beliau Nabi Muhammad SAW yang sebelah kiri, fasara qayyalan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli takaran atau timbangan. Wa minhum man ra'a yadayhi fasara sakhiyan wa qaisan, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua tangan beliau Nabi Muhammad SAW sebelah kanan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai dermawan yang cerdas. Wa minhum man ra'a kaffahul aisara, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya itu juga melihat punggung telapak tangan beliau Nabi Muhammad SAW yang kiri, fasara bakhilan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang kikir. Wa minhum man ra'a zuhra kaffihil aiman, dan di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat punggung telapak tangan beliau Nabi Muhammad SAW yang sebelah kanan, fasara tabbakhan, maka jadilah kelak yaitu sebagai juru masak atau koki. Wa minhum man ra'a ana milahul yusra, dan di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat ujung-ujung jari tangan beliau Nabi besar Muhammad SAW yang sebelah kiri, fasara katiban, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli tulis, penulis, sekretaris atau pengarang wartawan dan lain sebagainya. Wa minhum man ra'a asabi'al yumna, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat jari jemari Nabi besar Muhammad SAW yang sebelah kanan, fasara khayyatan, maka jadilah ia kelak sebagai penjahit.
Wa minhum man ra'a asabi'al yusra, di antara mereka ada orang yang rohnya melihat jari jemari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kiri, fasara hatta, dan maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli besi. Wa minhum man ra'a sadrahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat dada beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara aliman wa mukarraman wa mujtahidan, maka jadilah ia kelak dia sebagai cendekiawan, orang yang terhormat dan orang yang menjadi pejuang. Wa minhum man ra'a dhahrahu fasara mutawaddi'an wa muti'an li amri syar'i, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya juga melihat punggung beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ia kelak hidup sebagai orang yang rendah hati dan orang yang taat kepada perintah syariat. Wa minhum man ra'a jambaihi, dan di antara juga mereka ada orang yang ruhnya melihat lambung beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelah kiri, fasar. Lanjut, wa minhum man ra'a batnahu, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat perut beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara qani'an wa zahidan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang qanaah dan orang yang zuhud. Wa minhum man ra'a rukbatayhi, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua lutut beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara raqi'an wa sajidan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang rajin ruku dan orang yang rajin sujud, tegese rajin ibadah. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayyadan, di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat kedua kaki beliau, maka jadilah ia kelak tidur sebagai pemburu. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi, dan di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat bagian bawah kedua telapak kaki beliau, fasara masyian, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang suka berjalan, orang yang menjadi pengendara, tegesit gelem topo lelonong. Wa minhum man ra'a dhillahu, dan di antara mereka juga ada orang yang ruhnya melihat bayangan beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara mughniyan wa sahiba dzunburi tunburi, maka jadilah ia kelak hidup sebagai penyanyi dan ahli alat musik, petik atau pemusik lainnya. Wa minhum man lam yara minhu syai'an fakana yahudiyan aw nasaran aw nasraniyan aw kafiran aw majusiyan, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya tidak melihat sedikit pun dari beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang kafir, orang Majusi. Wa minhum man lam yanzur minhu syai'an, dan di antara mereka ada orang yang ruhnya tidak dapat memandang sedikit pun dari beliau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara mudda'iyan lirrububiyyati kal fara'inati wa ghairihim minal kuffar, maka jadilah ia kelak dirinya sebagai orang yang mengaku Tuhan seperti para Firaun dan selainnya dari kalangan orang-orang kafir.